Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Dan bersama dengan kita saudara, kita juga bergabung di United Prayer Tower Menara Doa yang ada di Amerika dan Kanada. Saudara teman-teman lewat Zoom meeting bersama-sama dengan dia tadi. Saya melihat ada 70-an orang hadir saudaraku di UPT ini. Saya percaya bahwa ini saatnya, saat kita akan berdoa, saat kita bersyafaat, saat kita untuk menyembah Tuhan, saat kita minta supaya pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus itu terjadi di tengah-tengah kita. Ini saat kita minta belas kasihan Tuhan buat setiap kita. Saya rindu saudara yang hadir di Menara Doa ini setiap harinya. Saudaraku, ini kita sudah memasuki hari Jumat. Saudaraku, kemarin sudah kita juga berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk Amerika. Kita juga mau berdoa saudaraku untuk Indonesia. Kita juga mau berdoa untuk Amerika saudaraku. Saya percaya setiap doa-doa yang dinaikkan dengan sepakat, satu hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya doa kita itu akan menjadi seperti ukupan yang berbau harum naik ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menjawab setiap doa kita. Apa yang kita buat, yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini di Menara Doa tidaklah sia-sia. Mari kita sama-sama kita berdoa saudaraku. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Bapak terima kasih untuk kesempatan kami ya Tuhan mengambil peran ya Tuhan. Berdiri buat bangsa kami Indonesia. Berdiri ya Tuhan untuk Amerika. Untuk bangsa-bangsa ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan. Basuh setiap kami dan kuasa darah Yesus. Basuh setiap kami dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan setiap salah dan dosa kami. Ampuni ya Tuhan bangsa kami, dosa bangsa kami. Tuhan ampuni setiap kami ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami ingin melihat Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Kami rindu melihat ya Tuhan bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, selamatkan bangsa kami Indonesia. Selamatkan Amerika. Selamatkan Kanada ya Tuhan. Selamatkan bangsa-bangsa ya Bapa. Oh ya lama kasih lama-lama curahkan kuasa-Mu ya Tuhan saat ini. Kami butuh ya Tuhan pengurapan yang baru. Bawa kami masuk ya Tuhan hadirat-Mu. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Mari saudara arahkan hatinya. Yes, untuk Indonesia. Yes. Mari sekali lagi buka suaranya. Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Oh ya laba. Kuasa-Mu terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, saat ini satu hal yang kami inginkan ya Tuhan, kami rindu melihat ya Tuhan lawatan Tuhan yang makin besar atas bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan yang makin besar untuk setiap rumah-rumah yang ada di Indonesia, orang-orang yang berbahasa Indonesia di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan untuk Amerika ya Tuhan, untuk Kanada ya Bapa, rumah-rumah ya Tuhan di Amerika Kanada. Lawat ya Tuhan Yesus, lawat Tuhan, lawat ya Bapa.
Saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin di menara doa ini kita bilang sama Tuhan, beri aku hati seorang hamba. Biarlah Engkau temukan ya Tuhan, hati hamba itu di dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan Yesus, aku berdoa, saudara sudah tiap hari, berbulan-bulan kita ada di menara doa ini tiap hari. Banyak hal yang kita minta Tuhan jawab. Tapi hari ini Tuhan mau kita berdiri buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa lain. Bilang sama Tuhan, beri aku hati seorang hamba. Beri saya satu kerendahan hati. Saya ingin melayani, saya ingin melihat ya Tuhan, orang-orang bisa diselamatkan, orang-orang bisa menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu,
Biar melodi lagu ini saja kita doa saudara ya. Yesus. Mari saudara kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan api Roh Kudus. Mari kita berbahasa roh saudara. Yesus. Yesus, penuhi siap anak-anak. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Biarlah api Pentakosta ketiga. Oh ya lah makasih Allah bala berlawat siap kami. Beri kami hati seorang hamba. Oh ya lah makasih Allah bala 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 bala. Oh ya lah makasih Allah bala 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 bala. Oh ya lah buka suaranya saudara berdoa. Berdoa Yesus. Oh ya lah bala bala layan. Beri hati seorang hamba yang mau melayani ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Yang mau melayani bangsa ini ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih lah bala bala bala. Beri kami ya Tuhan roh yang lemah lembut dan rendah hati itu. Roh yang rela berkorban. Roh yang mau melayani. Roh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Terus berbahasa roh saudara. Mari sekarang berbahasa roh untuk Indonesia. Mari kita bangun atmosfer damai sejahtera buat Indonesia. Tidak ada kekacauan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kerusuhan. Indonesia tenang. Indonesia damai dalam nama Yesus. Indonesia sehat. Indonesia pulih. Indonesia bangkit dalam nama Yesus. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya ingin ajak Ibu Bapak sekali lagi tutup mata. Mari kita doa saudaraku. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kita berdoa, saudara minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, ingat Indonesia. Ingat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, tenanglah Indonesia. Damailah Indonesia. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami percaya ya Tuhan, terjadi revival atas Indonesia. Terjadi satu revival atas Indonesia. Kami percaya pencurahan Roh Kudus ya Tuhan, ada di atas rumah-rumah terjadi. Tuhan, pertobatan ya Tuhan. Setiap orang yang sudah jauh dari Tuhan akan kembali lagi menyembah Yesus. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus.
Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, untuk anak-anak-Mu yang hari ini sedang sakit. Saudara yang sedang berjuang dengan sakit penyakitnya. Kami mau sepakat berdoa. Saya ingin ajak saudara yang hadir di menara doa yang sehat. Yuk kita berdoa untuk sahabat kita, keluarga kita, atau saudara-saudara kita yang kita kenal maupun tidak kenal. Mereka yang sedang sakit sekarang. Apalagi yang sedang mengikuti acara ini, saudaraku yang sakit. Saudara dengar baik ini. Seringkali saya bicara bahwa penyakit itu seperti pencuri. Yesus mengutamakan bahwa iblis itu pencuri. Penyakit itu mencuri sukacita. Penyakit itu mencuri waktu. Penyakit itu juga mencuri uang kita. Segala energi kita. Segala potensi. Dan hari ini kehendak Tuhan buat kita adalah kita semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Di atas kayu salib, Yesus curahkan darahnya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, dan juga untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia menanggung setiap sakit penyakit kita dan kelemahan kita. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap kita yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Mari saudara yang sakit, saudara yang sakit COVID-19, kanker, saudara yang sedang menderita stroke, asam lambung, mari apapun sakit penyakit saudara, saya mau berdoa bersama saudara. Kita mau sepakat berdoa bersama saudara. Ada ribuan orang berdoa untuk saudara. Saudara tidak sendirian. Sekarang Bapa, di dalam nama Yesus, kami rasakan Tuhan belas kasihan-Mu turun tengah-tengah kami. Tuhan sedang menjamah siap saudara yang sedang sakit sekarang. Oleh bilur Yesus, terima kesembuhan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara terima kuasa kesembuhan ini sedang bekerja tengah-tengah. Dalam nama Yesus, segala kuasa gelap, segala roh jahat, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Allah turun. Beri ketenangan di pikiran dan hatinya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya laba kasih, laba. Saudara yang berjuang untuk lepas dari kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan ikatan apapun, termasuk kuasa gelap, saudara harus terikat dengan obat penenang, obat tidur. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, beri iman ya Tuhan. Beri iman Tuhan anak-Mu ini untuk mengalami kemerdekaan, kelepasan dalam nama Yesus. Terima kemerdekaan dalam nama Yesus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Penuhi ya Tuhan anak-Mu ini dengan Roh Kudus. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap aparat keamanan yang bertugas, beri hikmat, beri keberanian, tindakan yang cermat ya Tuhan, untuk ya Tuhan mengamankan negeri ini. Berkat-Mu turun untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, Kapolri ya Tuhan, kepala BIN, Pangap ya Tuhan. Semua ya Tuhan, kami berdoa mulai gubernur, wali kota, bupati, sampai yang terbawah. Kami minta Tuhan berkat-Mu turun Tuhan, untuk bangsa kami ini, untuk Indonesia, untuk negara kami ini Tuhan, untuk para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati hamba untuk siap pemimpin kami Tuhan, para pemimpin di negeri ini. Engkau berikan hati yang mau melayani bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Tuhan, Engkau
tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, tiap hari satu kerinduan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Semakin dewasa, semakin dekat, semakin mengerti ya Tuhan akan perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, beri kami hati nurani yang murni. Sucikan, kuduskan setiap hati kami dengan kuasa darah-Mu. Dan juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan hari ini kami mau belajar ya Tuhan, ya bagaimana cara menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan, panggilan-Mu dalam hidup kami adalah supaya kami semua menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, turunkan ya Tuhan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Turunkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, alirkan ya Tuhan urapan kasih-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang hari-hari ini ya Tuhan mencerit. Hari-hari ini Tuhan terus mencerit ya Tuhan kepadamu. Ingat mereka dan dengarkan doa mereka Tuhan. Aku rasakan ya Tuhan. Aku percaya Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bukakan pewahyuan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat kami. Dalam nama Yesus, aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama bisa belajar lagi firman Tuhan. Saudaraku, tanpa terasa sudah masuk bulan ke-7. Setiap hari kita ada di menara doa. Setiap jam 18.45 kita mulai. Dan tidak terasa waktunya dan kita bisa kenal lebih dalam lagi daripada kasih Tuhan. Saudaraku yang Kristus, saya ingin ajak saudara untuk bisa belajar hari ini tentang pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Kalau pikiran dan perasaan, gabungan antara pikiran dan perasaan, ya saudara, kalau kita rangkum dengan satu kata itu ya kan kita bisa sebut namanya apa? Sikap. Sikap itu adalah gabungan dari pikiran dan perasaan. Ya, itu namanya sikap. Jadi apa sih sikap Kristus? Ini yang kita akan belajar. Kenapa kok Allah, saudaraku, memberikan kepada Yesus itu nama di atas segala nama? Ya saudara, supaya segala nama, nama-nama apapun, nama-nama kuasa gelap,
Nama-nama sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Yesus. Nama-nama raja-raja, nama-nama manusia, nama apapun harus sujud berlutut kepada nama Yesus. Jadi nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa, saudaraku. Dari nama ini, saudara, penguasa kegelapan itu gentar. Dan apa, saudaraku? Kita tahu penguasa dunia, penguasa kegelapan, iblis Lucifer, kita kenal, saudaraku, dengan sifat yang utamanya adalah apa? Sombong, kesombongan. Itu adalah dosa pertama Lucifer. Dosa pertama itu kesombongan. Saudaraku, Yesus mengalahkan iblis Lucifer. Ya saudara, bukan dengan kesombongannya, tetapi kebalikannya. Sikap pikiran dan perasaan yang kebalikan. Yaitu dengan apa? Kerendahan hati, lemah lembut dan rendah hati. Nah hari ini saudaraku, nah satu hari saudara, waktu Yesus berkumpul bersama dengan para murid-muridnya, saudaraku, para murid bertanya kepada Yesus. Itu dalam Lukas pasal 9 ayat 46 saudara sampai 48, kita akan baca sama-sama. Ini memang sebenarnya jeritan dan kerinduan setiap orang. Ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi orang yang berkuasa. Entah menjadi penguasa di satu negara, penguasa satu wilayah, penguasa di satu kota, atau penguasa di gereja. Semua mau jadi yang terbesar. Kalau jadi terbesar, itulah yang jadi penguasa. Semua orang mau berkuasa. Saudara Kristus, kita lihat sini. Bahkan saudara, tapi kerajaan Allah, firman Allah, Alkitab, Yesus itu ngajarin. Ya kan? Dia tahu jalan untuk berkuasa. Yesus adalah nama yang paling berkuasa, nama yang paling besar. Tidak ada nama lain yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Nah Yesus ini saudaraku, dia kasih nasihat. Di dalam Lukas 9 ayat 46 di sini katakan gini saudara. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ya, ayat 47, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil. Jadi kalau Yesus itu ngajar saudara ya. Kan cara mengajar itu ilmu pedagogik, prinsip pedagogik saudara. Itu kan lewat mata dan lewat telinga. Lewat telinga tuh dia dengar kata-kata, kita ngajarin dengan ini lo harus gini. Tapi yang lebih efektif harus ditambah dengan orang harus bisa melihat. Contoh-contohnya, pengalamannya, tindakannya. Ketika murid bertanya, siapa yang paling besar? Dia ambil anak kecil. Mereka lihat anak kecil. Lalu saudaraku, ya kan, dia tempatkan di sampingnya. Saya percaya sampingnya mungkin sebelah kanan. Karena itu tempat yang terbesar, duduk di sebelah kanan, di sampingnya. Lalu 48, Yesus itu berkata kepada mereka, para murid ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Terkecil. Jadi siapa yang terbesar? Tuhan bilang yang terkecil. Apa sih maksudnya lagi? Nah di Matius 23 ayat 11 sampai 12. Saudara, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Di satu waktu Tuhan kasih contoh anak kecil. Anak kecil orang yang tidak berdaya. Tidak punya power seolah-olah. Tapi kalau kau sambut dia, kamu sambut aku. Kalau kau sambut aku, hormati maksudnya nyambut tuh. Kau hormati sana. Lalu dia bilang lagi gini saudaraku. Kalau kamu jadi yang besar, kamu harus jadi pelayan. Pelayan itu apa sih? Yang melayani. Yang melayani. Melayani apa? Banyak, luas sekali. Melayani seseorang untuk bisa mencapai tujuannya. Melayani seseorang itu bisa memenuhi kebutuhannya. Seorang pelayan tuh dia bekerja, dia melayani untuk kepentingan yang dilayani. Seringkali di gereja dia ngomongnya aku nih pelayan Tuhan. Tapi sebenarnya
Dia sedang mendudukan diri supaya orang-orang yang melayani dia. Dia sedang melayani kepentingannya dia. Tuhan bilang untuk jadi terbesar kita bisa. Dia terbesar itu bicara yang berkuasa. Yang paling dihormati. Kamu harus jadi pelayan. Barang siapa yang meninggikan diri. Nah, jadi dijelasin lagi lebih jelas. Barang siapa meninggikan diri. Saya kan yang bos. Saya kan lebih pintar. Saya lebih tua. Saya kan lebih ini senior. Saya lebih. Barang siapa meninggikan diri. Tujuannya meninggikan diri apa? Supaya dilayani. Supaya dihormati. Supaya dipuji. Saudara sini. Ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Nah, Yesus itu kalau dia mengajar, pasti dia akan berikan apa? Contoh. Contoh bukan cuma contoh yang di luar, tapi juga contoh teladan hidup dia. Dan inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudaraku, Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal 2. Ayat 1 di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, baca yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kita lihat di dalam ayat 1 sampai 4 kita belajar nasihat Rasul Paulus lagi. Di rasul besar. Di antara para rasul, saudara, mungkin Rasul Paulus ini ketemu Yesusnya secara alam roh, penglihatan. Enggak secara jasmani seperti Petrus atau Yohanes atau Yakobus atau yang lainnya. Seringkali saudaraku ada satu gambaran dan satu cerita begini. Kalau kita ketemunya secara virtual, ya kan, video call lah apa lewat WhatsApp apa segala macam yang enggak secara fisik, itu katanya tuh lebih. Makanya kelihatan Rasul Paulus kenapa seperti kayak lebih dalam, lebih dekat. Saudaraku, dia bisa penghayatannya tuh tentang pengajaran daripada Kristus itu luar biasa. Penggambaran dia tentang pribadi Yesus itu luar biasa. Sampai makanya Allah lewat Roh Kudus itu pakai Rasul Paulus untuk istilahnya jadi petunjuk teknisnya, pengajaran yang dari ini loh, grand ininya, rincian pengajarannya itu Pak Paulus luar biasa. Paulus tuh mau jelasin begini. Lihat di Yesus nih, kamu harus taruh pikiran perasaan pada Yesus atau sikapnya Yesus. Kalau saudara pasti saudara sudah baca semua ayat ini kan, ayat sampai 11, ya kan, bagaimana dia? Dia bilang ini, Yesus itu tidak mencari kepentingannya sendiri. Yesus gak pernah cari pujian yang sia-sia. Kamu lakukan ini katanya. Iya juga ya, jangan cari kepentingan sendiri deh, pujian yang sia-sia. Dikit-dikit apa yang kita mau ngomong, intinya mau menarik ini loh, karena aku sudah buat ini. Karena aku tuh gini. Kata firman Tuhan, Paulus ini, berhentilah. Yesus gak gitu. Apa yang dia omong, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan orang yang dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus jelaskan di dalam ayat yang 3b, dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini kan pikiran dan perasaan daripada Yesus. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang ketiga, kita lihat di sini, tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri.
Ya bukan berarti kita mengabaikan kepentingan kita, saudaraku ya. Tapi maksudnya begini, selain kita memperhatikan kepentingan kita, kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini Yesus yang mengerti, katakan amin saudaraku. Yang ngerti. Nah sekarang saya ingin ajak saudara, paling tidak ada 4 hal. Bagaimana cara menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Ada 4 hal saudaraku. Yang sebenarnya ada 4 hal inilah pikiran perasaan ini merupakan satu ciri dari apa? Kerendahan hati. Saya bukan apa ya? Saya tuh paling suka saudaraku, jujur ya. Tema-tema firman itu tentang kerendahan hati. Karena itulah sebenarnya core-nya, intinya daripada Kristus. Saudaraku, ya kan, kerendahan hati. Karena kalau udah rendah hati itu mudah banget kasih Kristus, kasih Allah itu bekerja dalam hidup kita. Karena kasih Allah, lalu ini tandanya apa? Rendah hati. Kristus itu luar biasa. Makanya di dalam Matius 11 ayat 29, saudaraku, 28-nya dibilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Matius 11 ayat 29 dia katakan apa? Saudaraku, pikulaku yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang minta kita, saudara, belajar dari Yesus itu apanya? Kelemah lembutan dia dan kerendahan hatinya. Ya kita udah tahu, kita sudah belajar apa sih arti lemah lembut. Lemah lembut itu bukan arti lemah dan lembut. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kuat. Definisi lemah lembut saudara tahu apa? Saudaraku, kekuatan untuk tidak membalas ketika diserang dan disakiti, itu namanya lemah lembut. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Orang kalau udah sampai level lemah lembut, orang ini hidupnya tenang. Itu Yesus. Makanya kan aku akan berikan kelegaan, ketenangan. Karena dia punya roh yang apa? Lemah lembut. Kadang kalau kita kan gini, kalau kita diserang orang, kita udah tahu orang ini suka nyerang, kita nyerang dulu. Atau kita mungkin juga defense. Orang ngomong apa langsung tersinggung, langsung wah gitu kan. Tapi Yesus tuh enggak ofensif, enggak defensif. Yesus tuh apa? Absorptif. Jadi contoh aja. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dihajar habis, ketika dia difitnah, dia diem. Dia gak defensif, atau dia gak balas nyerang, tapi dia absorptif. Ketika si penjahat yang ikut juga menghina Yesus, atau mencemooh Yesus, berkata kepada Yesus bukan kata-kata hinaan, tapi kata-kata doa. Yesus, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Langsung dia bisa jawab. Nah ini saudaraku yang Yesus. Ini bicara apa? Roh yang lemah lembut. Musa dikenal sebagai hamba Tuhan atau orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Kita lihat pribadi Musa, saudaraku. Wah, sering dia diserang. Tapi pada waktu dia diserang, entah Korah lah sama Miriam, Harun dan segala apa yang dia buat? Dia cuma sujud nyembah Tuhan. Itu lemah lembut. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan bilang, belajar padaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati. Nah sekarang kita akan bahas, saudara. Dan jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Ketenangan. Kalau kita tenang, saudaraku, kita bisa nangkep isi hati Tuhan. Kita bisa ngerti pikiran Tuhan. Ini kuncinya. Nah, saya akan bahas ada 4 ciri daripada kerendahan hati itu menurut Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca sama-sama. Yang pertama adalah kerelaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela untuk apa? Berkorban. Itu pertama. Rela berkorban. Willing to sacrifice. Ini orang yang rendah hati. Saudara mau gak belajar rendah hati seperti Yesus? Katakan amin. Karena gini.
Bukan dikejar supaya kita tuh berkuasa atau besarnya. Entah punya kekuasaan apa atau besar nanti pelayanannya gereja pusat. Jangan. Saudara mulai, coba yang dicari adalah apa saudaraku? Coba nih prosesnya gimana. Makanya kan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan dikejar berkatnya, tapi dikejar untuk bisa dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya, pasti orang ini punya kualitas karakter ini. Yang pertama adalah willing to sacrifice. Nah, kita lihat Yesus nih, saudaraku. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, dijelasan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya kan? Jadi nggak mungkin terjadi pertengkaran kalau tidak ada sesuatu pun yang dipertahankan. Kenapa kita suka bertengkar? Kita punya keinginan, menginginkan. Kita nggak dapat bertengkar. Atau kita punya, diinginkan orang mau ngambil, kita pertahankan, bertengkar jadi. Nah, sifat ini saudara, dia bilang, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara mau belajar untuk untuk rendah hati? Katakan amin. Yuk kita mulai latih diri untuk suka berkorban. Suka memberi. Kristus tidak nganggep terlalu tinggi. Dia gak nganggep dirinya tuh terlalu tinggi dah. Sehingga dia rela kosongkan dirinya. Rela berkorban untuk mengambil rupa seorang hamba. Kadang tuh ya kalau saya lihat. Kalau kita nih sekalipun saudara mungkin orang yang punya pangkat. Saudara punya kekayaan. Nama saudara begitu hebat, besar di masyarakat. Coba saudara belajar untuk tanggalkan semua atribut itu ketika saudara berhadapan satu-satu dengan manusia. Jadinya gak berat. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya punya sahabat, dia punya pangkat saudara itu jenderal. Kalau dia mau datang ke gereja, saudara Kristus, saudara tahu gak? Kalau pakai mobil dinas, itu sopirnya tuh ada di depan jalan. Harus jalan masukin komplek. Sama istri, kenapa kok jalan? Enggak, itu mobil dinas, saya gak mau orang lihat tahu. Kecuali pakai mobil yang bukan dinas, gitu kan. Dan duduk mau di belakang, gak usah. Saya kan ini kan atribut ini kan tugas. Dan ini sifatnya sementara. Saya duduk di sini. Nah, saudaraku yang Kristus, ciri mengosongkan diri, enggak kayak kita tuh nganggep, nggak mandang dia. Gak mungkin kita berpikir orang, nggak mandang dia. Aku kan orang kaya, nggak mandang dia. Padahal kan aku ini orang pangkat, nggak mandang dia. Aku ini siapa? Pendeta besar ini. Aduh, saya sering kali kata. Sorry saya ngomong kayak gitu. Kita mau belajar. Ketika kita berhenti memusatkan perhatian kita kepada kepentingan kita, kebutuhan kita sendiri, maka kita mulai menyadari, mata kita mulai terbuka. Kita masih bisa, akhirnya kita bisa melihat kebutuhan orang, kepentingan orang. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, dia rela berkorban, dia rela memberikan dirinya untuk mati di salib. Saya melihat saudara, inilah ciri kerendahan hati. Seorang janda di Sarfat. Saudara, apa sih yang menyebabkan janda ini bisa survive di masa kelaparan besar? Kenapa kok si janda ini dan keluarganya bisa tetap terpelihara dan diberkati Tuhan di masa kelaparan besar, krisis yang besar? Saya kasih tahu jawabannya adalah apa? Karena dia rela berkorban. Dia telah belajar menjadi orang yang apa? Rendah hati. Ia mengorbankan makanan terakhirnya. Ia menganggap Nabi Elia lebih penting daripada dirinya. Dia percaya kepada perkataan firman Tuhan yang diucapkan Nabi Elia bahwa
jagung dan minyaknya tidak akan habis jika dia memberikan, mengorbankannya untuk melayani hamba Tuhan itu. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin saudara. Ya, orang yang suka berkorban, orang yang suka memberi, saudara, pasti dia jadi disebut orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Ditinggikan itu artinya dihormati. Kita nggak usah gila hormat atau cari hormat dengan meninggi-ninggikan diri. Tapi saudara akan dihormati ketika saudara ambil keputusan untuk belajar rendah hati dengan cara apa? Berkorban. Berani memberi sampai sakit, itu namanya korban. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena orang tidak hormati kita karena kita kaya, karena kita berpangkat. Orang hormati kita karena kita rendah hati. Kita rendah hati, pertama cirinya willing to sacrifice. Menolak untuk berkorban, menolak untuk menabur benih, menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk memiliki pengharapan. Kalau saudara dan saya suka berkorban, suka memberi, mau belajar rendah hati dengan cara seperti ini, kita punya keyakinan yang kuat, kita punya pengharapan yang besar bahwa saudaraku Yesus, ya kan, segala yang baik, yang sempurna, anugerah itu akan diturunkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Karena seorang petani, saudara, hanya dapat mengharapkan sebuah tuaian atau hasil panen setelah dia bekerja menabur benih. Jadi jawaban atas kebuntuan masalah kita itu terletak dari keinginan kita mau berkorban. Tindakan iman kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara pernah perhatikan gak di Hall of Fame, daftar orang-orang hebat di mata Tuhan itu ditulis di Ibrani pasal 11. Itu pahlawan iman. Saudara, ya saudara, ya kan? Saya lihat sini. Orang pertama yang disebut itu siapa? Habel. Orang pertama yang disebut, nama orang pertama dalam daftar pahlawan iman dalam kitab Ibrani, saudara, itu bernama Habel. Siapa Habel? Habel anaknya Adam. Siapa Habel? Seorang yang membawa korban persembahan dengan iman kepada Tuhan. Dia bawa apa saudara? Persembahan apa? Korban apa? Binatang. Kain, hasil ternak dia. Saya ingin beritahu ada satu ayat saudaraku untuk nguatin kita. Yakobus 1 ayat 17. Di sini katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan anugerah sempurna, datangnya dari apa? Dari atas turun. Sesuatu yang dari atas bisa turun ke bawah itu sering kali saudara, itu berasal dari bawah. Coba perhatikan hujan. Hujan bisa turun tuh dari atas ke bawah. Itu karena adanya awan. Awan tuh berasal dari mana? Dari hasil penguapan daripada apa? Air yang ada di bumi ini. Saudaraku yang Kristus, apabila persembahan, tindakan, kerelaan untuk berkorban, memberi, yang saudara dan saya bisa bawa itu naik ke hadapan Tuhan. Saya percaya, kita punya keyakinan, saudara yang kuat, bahwa segala pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, yang datangnya dari atas, akan diturunkan dari Bapa segala terang atas kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Itu penting. Jangan hitung-hitungan dalam hidup. Baik dengan orang di rumah, dimanapun saudara berada, jangan, biasakan belajar untuk jadi rendah hati. Cara rendah hati apa? Rela untuk berkorban. Berkorban artinya apa? Seorang teman saya, saudara, pendeta, dia kasih definisi yang sampai hari ini saya masih ingat. Saya dengar dia khotbah itu 20 tahun yang lalu. Dia bilang gini, berkorban itu adalah memberi sampai sakit. Kalau memberi belum sampai sakit itu belum berkorban.
Jadi pengorbanan itu adalah memberi sampai sakit. Terus saudara yang kedua, bagaimana caranya kita mau belajar untuk jadi orang yang rendah hati. Yang kedua kita belajar Yesus nih. Ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 7 katakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Seorang hamba berkaitan erat dengan apa? Melayani. Willing to serve. Rela melayani. Orang yang rendah hati. Orang yang kecil. Seorang dia adalah orang yang apa? Mau melayani. Yang kedua. Saudaraku. Seorang rendah hati adalah orang yang suka melayani. Dia bisa mengutamakan dan mengendahulukan kepentingan orang lain. Yesus, saudara tahu Yesus. Yesus itu rendah hati karena Yesus mau jadi hamba. Yesus mencuci kaki. Dia cuci kaki Pak. Itu kan zaman tradisinya Yesus hidup. Orang yang cuci kaki. Yang mencuci kaki itu adalah seorang apa? Seorang hamba atau budak. Yesus memberi makan banyak orang. Saudara, itu dia sedang melayani. Yesus membangkitkan orang-orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membebaskan orang dari ikatan roh jahat. Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus mengajar orang banyak. Yesus sedang melayani. Melayani itu apa? Untuk kepentingan orang lain. Inilah ciri daripada kerendahan hati. Coba. Kita ini maunya senengnya dilayani atau melayani. Kalau melayani itu memang gak perlu keberanian juga. Jangan-jangan dia gak suka nih. Ya kan, pertama rendah hati bicara berkorban. Mau gak kita berkorban? Katakan amin. Kadang kalau orang yang rela korban. Biasanya orang ini kan jadi orang gede. Kenapa? Itulah orang yang rendah hati. Yang kedua, orang suka melayani. Saudaraku, saya mau kasih tahu seorang yang bernama Ribka. Pada waktu Ribka masih gadis. Ribka ini dikenal sebagai gadis yang rajin sebenarnya. Dan dia ditemui oleh Eliezer, saudara, hamba atau budak atau pelayan daripada Abraham. Ketika Ribka sedang kerja, apa saudara? Ambil air. Saudara. Nah pada saat itu saudaraku Yesus Kristus, Eliezer mendapat tugas dari Abraham untuk mencari seorang istri bagi Ishak, anak Abraham. Nah Eliezer dia berdoa supaya Tuhan pertemukan seorang gadis supaya untuk menjadi istri daripada Ishak, supaya penugasan ini berhasil. Saudaraku yang kasih Kristus. Nah saudara tahu, itu Tuhan yang pertemukan Eliezer dengan Ribka. Lalu Eliezer minta sama Ribka. Dia tes. Tolong dong, saya minta air. Minta air mungkin segelas lah. Buat saya minum nih. Ribka gak banyak tanya, kamu nih siapa, nama siapa gini, apa ini. Enggak, langsung kasih air. Saudara cek, dengan segera dia berikan air. Lalu setelah Eliezer dikasih minum sampai kenyang, sampai puas. Lalu apa saudara? Itu Eliezer kan bawa 10 unta. Bayangin saudara, satu unta tuh minum tuh 25 galon. Saudaraku, jadi 250 galon. Itu harus dia timba air. Dia kasih minum bukan cuma Eliezer, tapi semua unta-untanya. Itu kasih minum sampai kenyang. Saudara sini, ini orang kan suka melayani. Rajin dan suka melayani. Dan dia tuh juga murah hati, ini rendah hati nih. Makanya kenapa kok Ribka, saudara lihat sini. Ya kan, Allah sangat meninggikan Ribka. Biasanya tuh udah terbentuk kebiasaan. Rajin, suka melayani. Ini kan ciri rendah hati. Ini orang kan diangkat Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Kan unta-unta yang 10 itu kan isinya kan ada dia bawa muatan. Itu muatan itu semua. Ribka gak pernah nyangka. Ngasih minum Eliezer dan 10 unta. Dia gak pernah nyangka, dia juga gak minta bayaran untuk supaya dapetin upah. Ternyata seluruh isi muatan unta itu isinya apa? Perhiasan. Kasih ke Ribka. Ya diminta sama saudaranya Laban. Saudaraku, setelah itu apa? Ribka dibawa menjadi istri Ishak.
dapatnya Ishak loh. Bukan Yakub atau Abraham. Ishak tuh istrinya cuma satu. Ribka itulah satu-satunya. Abraham istrinya berapa? Yakub istrinya berapa? Luar biasa saudara. Tuhan angkat dia. Saudaraku, dengan apa? Kekayaan, kebesaran, kemuliaan. Dia menikah dengan Ishak, anak Abraham. Lahir Yakub, Israel. Saudaraku, terus lahir raja-raja, imam-imam, nabi-nabi. Dan lahir Yesus, nenek moyang. Dimulai dari apa? Rendah hati. Hari ini saudaraku Yesus, apa kita mau dedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama, untuk banyak orang bisa diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara mau belajar rendah hati seperti Yesus? Katakan amin. Pertama, willing to sacrifice. Kedua, willing to serve. Yang ketiga adalah willing to submission. Submission, menundukkan diri, taat. Saya pakai istilah kerelaan untuk menaklukkan diri dan menjadi taat. Filipi 2 ayat 8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Yesus itu ditunjukkan dengan ketaatannya. Melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Dia pernah doa di Taman Getsemani. Bapa, kalau bisa cawan murka-Mu, cawan ini lalu daripadaku. Dia sudah lihat kengerian, penderitaan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saudara, dia sudah melihat kengerian itu. Tapi dia berkata apa? Bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Bapa bilang, minum cawan murka itu, supaya semua yang percaya tidak binasa, tidak minum lagi cawan murka, tetapi minum cawan berkat Allah. Seperti kita makan perjamuan kudus. Lihat saudara, ini kerendahan hati. Takluk kepada kehendak Allah. Dia siap saudara melayani kehendak Allah. Di perjanjian lama ada seorang yang bernama Esther. Saudara, Esther ini juga teladan seorang yang memiliki submission. Kita nggak akan pernah bisa ngomong aku punya submission, punya penundukan diri, aku punya taat sama Tuhan, sampai orang bisa melihat bahwa kita taat sama orang tua kita. Kita taat oleh pemimpin kita, orang di atas kita. Kita taat kepada keputusan pemerintah, apapun yang diputuskan. Kerendahan hati selalu berkaitan erat dengan apa? Ketaatan, rasa hormat. Saudaraku, ini yang Esther
Pada waktu dia masih tinggal di rumah Mordekai sebagai ayah angkat, Mordekai kasih perintah, kau ikut kontes menggantikan Ratu Wasti. Dia submit, saudaraku. Ketika masa persiapan, Hegai sebagai pengasuh, dia submit dengan Hegai. Dampaknya adalah apa? Esther yang punya submission adalah Esther yang rendah hati. Esther yang rendah hati inilah yang diangkat Tuhan. Sehingga pada waktu ketemu dengan Raja Ahasiweros, perkenan Tuhan turun. Sehingga Ahasiweros hatinya kecantol dengan Esther. Ada satu aura, ada seperti kayak inner beauty yang keluar dari diri Esther. Saudaraku, keharuman ukupan Kristus yang keluar. Pada waktu dia bicara, ini istri bikin yang menyegarkan jiwa daripada Ahasiweros. Orang yang rendah hati selalu menyegarkan jiwa orang lain, roh setiap orang. Orang sombong bikin orang jadi sesak. Ibu bapak saudaraku ya, karena kesombongan selalu berkaitan erat dengan kebiasaan membangkang, membantah, memberontak, demo, sombong. Tapi kerendahan hati, saudara, itu bisa ditunjukkan lewat apa? Submission. Katakan amin. Apakah saudara tunduk sama orang tua? Apa siapa di atas? Kalau istri tunduk pada suami, saudara, anak-anak orang tua, dengan pemimpin, dengan pemerintah, saya percaya, sebagaimana Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Di perjanjian baru ada seorang, saudara, yang rendah hati. Boleh dikatakan kalau zaman sekarang dia adalah seorang komandan militer. Komandan Kodim atau komandan itu. Satu kota Kapernaum, namanya perwira Kapernaum. Perwira ini bukan orang Yahudi tapi orang bangsa lain, orang Romawi. Saudara, dia dipuji oleh Yesus karena apa? Karena imannya besar. Pasti dong kalau orang yang imannya besar, pasti orang ini adalah orang yang apa? Rendah hati. Gak mungkin orang yang punya iman besar, orang itu sombong. Orang sombong itu orang yang gak ada imannya sebenarnya. Walaupun dia orang beriman, orang beragama. Kalau sombong, imannya gak kerja. Saudara, karena saudara bahwa iman berkaitan erat dengan kerendahan hati. Kerendahan itu bicara tentang apa? Berkata ya kepada otoritas yang di atasnya. Otoritas tertinggi adalah apa? Firman Tuhan, perintah Tuhan. Yang ngerti kata amin, saudara. Nah, kerendahan hati daripada si perwira Kapernaum itu ditunjukkan dengan apa? Rasa hormatnya. Dia menghormati komandannya. Dia bilang, kalau komandan gue perintah ini, aku akan jalankan. Dia ngerti tentang submission. Saudaraku, si perwira ini juga menghormati budak saudara, yang dia sudah beli, bebas dibuat apapun, tapi dia sangat hormati. Sedang sakit hampir mati, saudaraku, dia datang berjuang. Dan kita tahu dia sangat juga menghormati tua-tua Yahudi. Buktinya karena dia menghormati orang tua, dia ngomong sama tua-tua Yahudi, tua-tua Yahudi berkata pada Yesus, dia layak engkau tolong. Kalau tua-tua Yahudi tidak menghormati perwira Kapernaum, perwira ini minta tolong, mana mau digubris. Karena dia menghormati tua-tua itu sangat hormati dia layak tolong. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Saya dorong kita semua, saudara dan saya, belajar rendah hati dengan apa? Submit sama Tuhan firman-Nya, sama otoritas. Yang terakhir, willing to suffering. Keinginan, kerelaan untuk menderita sengsara. Yesus di ayat yang ke-8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Yesus rela menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal di sorga. Rela di sini katakan rela menderita sengsara. Orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan Tuhan. Dia ditinggikan karena dia punya kerelaan untuk apa? Menderita sengsara. Musa, sampai hari ini nama Musa itu sangat dihormati, sangat ditinggikan. Itu nama besar. Karena apa? Musa seorang yang rendah hati. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dikatakan, Musa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ketika dia ambil keputusan rela menderita sengsara untuk melakukan perintah Tuhan, pada saat itu Tuhan melihat ini orang rendah hati. Ini jadi orang yang akan diangkat Tuhan jadi besar. Apa sih prakteknya? Gini, ngampunin. Tuhan perintahin kita, udahlah ampunin, gak usah dibahas lagi, jangan marah lagi. Sakit di sini betul. Ditipu, kita baik, kasih nih, tolong, kasih bantuan, kasih pinjaman, kasih uang. Malah ditipu dan difitnah, mungkin saudara alami itu. Tuhan bilang ampuni. Rela gak menderita? Mengasihi lagi, memberkati lagi. Beberapa dikatakan bahwa Tuhan bilang lepas dari kecanduan itu, dari kebiasaan buruk itu. Berat memang, susah memang. Tapi kalau kita rela menderita, saudaraku, ya kan? Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang keempat, jadi ada 4 ya. Yang pertama, willing to sacrifice. Yang kedua, willing to serve. Yang ketiga, willing to submission. Yang keempat, willing to suffering. Saudaraku yang Kristus, saya percaya kalau kita doakan terus pengajaran ini, saudara renungkan pengajaran ini, saudara lakukan bersama-sama dengan saya yakin gak usah pakai politik-politikan. Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan tinggikan saudara. Saudara akan dibuat jadi besar. Saudara akan berkuasa. Saudara akan punya pengaruh yang besar dalam hidup saudara. Rendah hati, belajar rela berkorban, suka memberi, suka melayani. Ayo belajar takluk, submit, rela berkorban. Mari saudara, saya sudah selesai. Mari kita doa saudara. Tuhan beri kami hatimu, hati hamba. Indonesia butuh hati seorang hamba seperti Yesus. Amerika butuh hati seorang hamba. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari kita siapkan untuk perjamuan kudus. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita periksa saudaraku, diri kita. Apakah kita dikenal sebagai orang yang rendah hati? Apa sih ciri rendah hati? Seperti Yesus, Filipi 2, Paulus menjabarkan orang yang suka berkorban, yang rela berkorban dan memberi. Dia murah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau melayani.
nggak malu, nggak takut dicemooh, nggak gengsi. Seorang yang mau punya submission, seorang yang rela untuk menderita sengsara. Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni salahku ya Tuhan. Seringkali kami hanya hidup untuk kedagingan, kepentingan sendiri, kesombongan kami, keserakahan kami, dan hawa nafsu kami. Hari ini Tuhan kami bawa ke dalam mezbah korban bakaran, itu salib. Biarlah Tuhan Kau basuh setiap kami Tuhan. Ampuni kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Mari naikin pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bungkuslah setiap anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Mari buka kedua tangan kita saudaraku. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal tunggu kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara.